Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama dari mata kuliah Teknik Demografi 2, kita akan membahas mengenai estimasi kematian berdasarkan informasi anak lahir hidup atau ALH dan anak masih hidup atau AMH. Mortalitas. Sebagai pengantar, kematian itu seperti kita ketahui terkadang terkait dengan masalah kesehatan. Akan tetapi, kematian juga terkait dengan masalah sosial dan ekonomi. Karena itu, terbentuklah komitmen MDGs, Millennium Development Goals, yang bertarget sampai tahun 2015, yang diinisiasi pada tahun 2000, di mana angka kematian bayi menjadi 20 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu menjadi 124 per 100.000 kelahiran hidup. Dengan berakhirnya MDGs, kemudian muncul inisiasi baru yang disebut dengan SDGs atau Sustainable Development Goals, di mana dalam tujuan SDGs, terutama tujuan ketiga, itu adalah memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Dalam tujuan tiga ini terdapat beberapa target, dan target pertama adalah pada tahun 2030 mengurangi rasio angka kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran. Dan target kedua, pada tahun 2030 mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan balita, di mana setiap negara menargetkan untuk mengurangi kematian neonatal setidaknya menjadi kurang dari 12 per 1000 kelahiran dan kematian balita menjadi serendah 25 per 1000 kelahiran. Kemudian, informasi kematian berguna juga untuk proyeksi penduduk, di mana proyeksi penduduk ini bermanfaat untuk perencanaan pembangunan. Selain untuk perencanaan pembangunan, proyeksi penduduk juga berfungsi untuk evaluasi program yang terkait dengan kebijakan kependudukan. Kita perlu tahu definisi untuk mendapatkan data yang benar. Definisi kematian menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Penting untuk definisi mortalitas adalah beberapa hal. Yang pertama, peristiwa atau event yang terjadi setiap saat pada setiap penduduk. Kemudian, kurun waktu kejadiannya, umur atau lamanya hidup, dan waktu kejadian kematian, yaitu kondisi saat kapan terjadinya kematian tersebut. Konsep mortalitas yang berkaitan itu ada 3 konsep. Pertama, lahir hidup atau live birth. Yang kedua, mati atau death. Dan yang ketiga, lahir mati atau fetal death. Berdasarkan definisi dari UN dan WHO, mati atau death itu adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Dengan kata lain, mati hanya bisa terjadi setelah terjadi kelahiran hidup. Nah, keadaan mati selalu didahului dengan keadaan hidup. Jadi, tidak ada mati kalau tidak pernah ada hidup. Dan lahir mati tidak dimasukkan dalam mati maupun hidup. Nah, jadi untuk data-data yang kita temui, terutama terkait kematian yang berdasarkan hasil sensus atau survei, itu tidak mengikutkan kondisi lahir mati. Kemudian lahir hidup atau live birth, yaitu adalah peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara lengkap tanpa memandang lamanya kehamilan dan setelah perpisahan tersebut terjadi. Hasil konsepsi bernafas dan mempunyai tanda-tanda hidup lainnya, seperti denyut jantung atau gerakan-gerakan otot. Jadi dengan kata lain, lahir hidup itu ya orangnya hidup, ada nafasnya dan punya
tanda-tanda hidup lainnya seperti adanya detak jantung ya, yang berdenyut, atau adanya gerakan-gerakan otot, misalnya gerakan otot tangan atau gerakan otot kaki. Selain itu, yang sering terjadi kalau kita bicara mengenai lahir hidup, misalnya bayi baru lahir, itu biasanya dia menangis ya, jadi ada teriakan bayi. Nah, itu contoh lahir hidup. Kemudian lahir mati atau fetal death adalah peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum hasil konsepsi tersebut dikeluarkan dari rahim ibunya. Jadi, dengan kata lain, kondisi lahir mati adalah kejadian meninggal seorang bayi itu sebelum dia sempat dilahirkan. Jadi meninggalnya di dalam kandungan. Jadi kondisi lahir mati adalah kondisi di mana meninggalnya itu sebelum hasilnya dikeluarkan. Jadi belum ada kondisi lahir. Jadi meninggalnya di dalam kandungan. Nah, lahir mati dibedakan menjadi stillbirth atau late fetal death, yaitu kematian yang terjadi pada janin yang berusia 20 sampai 28 minggu, dan aborsi atau keguguran, yaitu kematian janin yang terjadi pada awal kehamilan. Kalau kita lihat bagian definisi kematian bayi, ini bisa lebih jelas lagi. Jadi di sini misalnya adalah ini kondisi labor atau kelahiran, lahir hidup ya. Dan ini adalah kondisi proses kehamilannya, pembuahannya. Nah, dari pembuahan sampai kelahiran ini, jika terjadi kematian sebelum lahir, itu disebut dengan fetal death. Nah, ini fetal death. Nah, kalau terjadinya sebelum 28 minggu, nah itu disebut dengan miscarriage atau keguguran. Nah, ini yang disebut dengan early fetal death. Nah, miscarriage ini atau keguguran bisa jadi bukan karena keguguran saja, tapi bisa juga karena aborsi. Nah, setelah kondisinya 28 minggu, kemudian terjadi kematian sebelum lahir, itu disebut dengan stillbirth, yang disebut juga dengan late fetal death. Nah, ini stillbirth. Nah, jika telah lahir, kemudian dalam waktu 1 minggu mengalami meninggal, ini disebut dengan perinatal death. Nah, jadi dia sudah 1 minggu. Nah, sini. Kemudian jika setelah lahir hidup, dia meninggal dalam waktu 1 bulan, gitu ya, sampai 28 hari, itu disebut dengan neonatal. Kematian neonatal. Kalau setelah lewat 28 hari tapi belum sampai 1 tahun, kematiannya disebut dengan post neonatal. Dan jika dari lahir hidup sampai 1 tahun, itu disebut dengan infant mortality atau kematian bayi. Ukuran demografi yang terkait dengan kematian itu ada rate atau angka, yaitu adalah ukuran yang menunjukkan terjadinya suatu kejadian demografis, yaitu berupa kelahiran, kematian, dan migrasi selama periode tertentu, yang merupakan hasil pembagian antara jumlah kejadian yang terjadi selama periode tertentu dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko mengalami kejadian tersebut pada periode yang sama. Nah, pembilang merupakan bagian dari penyebut. Nah, ini adalah ciri-ciri dari rate atau angka. Nah, penyebut disebut juga sebagai person years lived exposed to risk. Nah, kemudian konsep dari person years lived adalah jumlah orang yang mempunyai risiko mengalami suatu kejadian demografi berupa kematian, melahirkan, dan migrasi. Nah, ini yang disebut orang sebagai tahun orang hidup. Karena sulit untuk mendapatkan data yang akurat, tahun orang hidup diperkirakan dengan menggunakan asumsi bahwa jumlah kelahiran, kematian, ataupun pindah adalah sama sebelum dan sesudah pertengahan dari suatu periode, atau sama dengan jumlah penduduk tengah periode, yaitu rata-rata dari penduduk awal tahun dan akhir tahun, yang disebut juga dengan mid-year population, atau sering kita dengar adalah penduduk tengah tahun. Kemudian, ukuran demografi yang lain adalah ratio atau rasio.
Nah, ukuran ini adalah ukuran yang merupakan hasil perbandingan antara dua angka yang berbeda. Jadi, pembilang bukan bagian dari penyebutnya, jadi nggak ada kaitannya. Contoh rasio jenis kelamin, yaitu adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan jumlah penduduk perempuan, di mana jumlah penduduk laki-laki bukan bagian dari jumlah penduduk perempuan. Inilah yang menjadi ciri khas dari rasio. Dalam mendefinisikan angka dan rasio itu harus jelas. Pertama, kapan waktu berlakunya ukuran atau kejadian tersebut. Kemudian yang kedua, siapa, ukuran mengenai populasi yang mana yang dibicarakan. Kemudian yang ketiga, apa, ukuran atas kejadian apa. Itu adalah mendefinisikan angka dan rasio harus jelas. Mengapa angka kematian penting? Nah, angka kematian bayi indikator yang sangat berguna untuk melihat status kesehatan serta kondisi ekonomi di mana penduduk tersebut bertempat tinggal. Selain itu, angka kematian bayi merefleksikan besarnya masalah kesehatan yang bertanggung jawab langsung terhadap kematian bayi, seperti diare, infeksi saluran pernafasan, salah gizi, penyakit-penyakit infeksi spesifik, dan kondisi perinatal, yaitu untuk bayi yang berumur 0-7 hari, masih seminggu pertama setelah melahirkan. Kemudian, angka kematian bayi juga berguna untuk melihat cerminan tingkat kesehatan ibu, tingkat kunjungan antenatal dan postnatal ibu dan bayi baru lahir, kebijakan KB, kondisi kesehatan lingkungan, dan secara umum tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Kemudian, mengapa angka kematian penting? Untuk angka kematian anak, ini lebih mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak. Angka ini akan tinggi pada kondisi keadaan gizi buruk, tingkat sanitasi dan higien yang buruk, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak, dan insiden kecelakaan di dalam atau di sekitar rumah. Menurut Budi Utomo tahun 85. Kemudian, mengapa angka kematian penting? Untuk angka kematian ibu, angka kematian ini penting dan bermanfaat untuk pengembangan program. Pertama, peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan, dan membuat kehamilan yang aman, bebas risiko tinggi, atau making pregnancy safer. Nah, yang kedua, program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan. Tiga, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan. Dan yang keempat, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran yang semuanya bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.